warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, insya Allah pada video kali ini anak Bandar Sumatera akan memperlihatkan beberapa kegiatan pada acara Haul Sosok Sultan yang Agung, yaitu Malik Ashali, yang dilakukan pada setiap bulan Ramadan merujuk pada tanggal wafatnya di bulan Ramadan. Haul Sultan Malik Ashali yang ke-747 tahun ini baru 5 tahun dirayakan oleh abang-abang dari Kisah, juga didukung dari berbagai instansi lain. Haul dirayakan untuk kita kenang suri teladan dari sifat-sifat dan karakter Sultan. Terutama bagi generasi muda, khususnya generasi Aceh. Sultan Al-Malik Ashali merupakan sultan pertama di Asia Tenggara. Beliau pendiri Daulah Islamiyah di kawasan benua Asia sebelah tenggara ini. Tanpa ada keraguan, dengan pemberian gelar Al-Fatih sudah pertama sekali ada padanya. Sebuah gelar yang menunjukkan betapa ia memiliki posisi yang sangat istimewa di kawasan ini, sebagaimana tertera pada epitaf nisan Sultan Al-Malik Ashali, terbaca nama Al-Fatih Al-Karim Al-Abid. Selisih kemudian 156 tahun pada Sultan pertama di Kesultanan Samudra Pasai itu. Sebuah gelar yang sama diberikan pada Sultan Muhammad Al-Fatih dari Kesultanan Turki Utsmani pada tahun 1453. Acara tersebut selain ditutup dengan buka bersama, juga diawali dengan beragam acara mulai dari memberikan batu putih pada makam oleh tim Kisah, juga pembacaan Samadiyah, doa hingga diskusi tentang sosok Sultan Al-Malik Ashali. محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله اللهم اجعل واصل
وأبصر ثواب ما قرأناه من صمديتنا وتهليلنا خصوصا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل وأبصر ثواب ما قرأناه من صمديتنا وتهليلنا خصوصا إلى روح سلطان ملك الصلاة وعلى آله وأصحابه وذريته في قدره يا الله صل عليه وسلم. Dari rekan-rekan dari masyarakat pendidikan sejarah kemudian bisa kami baru menyadari bahwa pada nisan Aceh setidaknya tertulis kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi pada batu nisan itu tertulis kalimat tauhid, dan ini membuat sedikit saya agak prihatin awal mulanya karena nisan-nisan berada di tergeletak dimanapun berada, kemudian kadang-kadang dilangkah bocah-bocah atau kemudian bahkan dilangkah ternak-ternak kita. Dari situlah awal mulanya kami untuk lebih semangat lagi mengenali nisan Aceh. Kemudian kami bersama-sama dengan rekan-rekan Mabesa, Disa, terutama izin dari BPKB dan sebagainya. Kami tiap hari Jumat itu mengadakan kegiatan Jumat bersih dan peduli, membersihkan makam-makam era kesultanan, baik dari era Pasai, era Lamuri maupun era Aceh Darussalam. Semampu kita bisa bersihkan, kita bersihkan. Sampai mampu kita tegakkan nisannya, kita tegakkan. Sampai rekan-rekan semuanya punya prinsip pantang pulang sebelum nisan tegak. Jadi nisan-nisan yang rebah-rebah itu kita dirikan kembali, kita dudukkan pada tempatnya semula, sehingga nisan leluhur kita nampak sekali menjadi nisan-nisan atau makam-makam yang bermartabat, yang sebelumnya mungkin, mohon maaf, misalnya kita jalan di mana-mana ditumpuk-tumpuk dan patah-patah, bahkan kalau kita lihat di lebih kota dari ini menjadi batu asah, itu menjadi hal yang kayaknya sudah pemandangan yang berat. Oleh sebab itu, pada saudara-saudara sekalian, seperti apa yang dituturkan Wakil Ketua Disa, ternyata di dalam nisan Aceh itu ada informasi yang sangat penting. Bahkan tadi terkait mazhab, kemudian nama, tahun. Nisan Aceh adalah bukti sejarah yang otentik. Sulit untuk mencari lebih otentikan dibandingkan nisan Aceh. Kertas gampang sekali dipalsu. Ini loh, ada kitab ini dibentuk sedemikian rupa. Ini tahunnya tahun 14 Masehi. Kitab kuno sekali. Gampang sekali untuk membuat kitab palsu. Ini uang asli, dirham, emas, kuningan, segala macam. Mudah sekali memalsukan emas, besi, perak dan sebagainya. Dan sulit apabila kita menemukan benda-benda itu, kita menyatakan keasliannya sulit, harus melalui tes karbon, uji forensik dan sebagainya. Baik, satu lagi kita minta langsung dari Kepala Museum Islam Sambaraja yang juga Kabid Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara, Ibu Mulyana, untuk memberikan penghargaan atas jasa ataupun yang telah dilakukan oleh Pak Guru. Udah, hadir kamu. Mana pun kata-kata. Iya.
Pada peringatan Haul kali ini, hadir dari Kepala Perhubungan Kodam Iskandar Muda Aceh, Kolonel CHB Junha Masra, juga dari jajaran Korem Ilawangsa, Lok Semawe. Beliau juga memaparkan pentingnya menjaga situs sejarah Islam. Setidaknya kita telah menyelamatkan kalimat tauhid yang terpahat di batu nisan pendahulu kita. Beliau menambahkan, batu nisan merupakan bukti sejarah yang dapat dipercaya. Lain halnya seperti tulisan di kertas, pasti bisa dipalsukan. Kita terima warisan Islam dari pendahulu kita yang baik, agar kita dapat wariskan untuk generasi selanjutnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak.